Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang syarat uji pada analisis perbedaan. Jadi sebelum melakukan uji beda atau analisis perbedaan, maka syarat uji yang harus dipenuhi adalah homogenitas. Jadi data yang akan kita uji adalah data yang homogen. Jadi homogenitas itu adalah uji yang dilakukan pada analisis perbedaan rata dua kelompok yang independen. Independent sample t-test. Jadi uji korelasi ini hanya bisa berlaku pada menguji dua perbedaan yang independen. Kalau untuk menguji regresi ataupun korelasi maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Bagaimana cara pengambilan kesimpulan daripada analisis homogenitas itu nanti yang pertama dilihat tentunya dari signifikansi. Jadi kalau signifikansi kurang dari 0,05 maka data itu dianggap tidak homogen. Jika nilai signifikansi atau signya itu di atas 0,05, di atas 0,05 maka data itu dikatakan homogen. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan ketika setelah didapatkan hitungan homogenitas. Contoh, kita akan menganalisis homogenitas pada hasil belajar. Misalnya pada penelitian yang meneliti terkait dengan uji perbedaan hasil belajar yang menggunakan metode A dengan metode B. Apakah data hasil belajar itu termasuk di dua kelompok ini, kelompok A dan kelompok B, hasil belajarnya ada, apakah termasuk data yang homogen? Maka kita akan memastikannya dengan melalui analisis, bisa menggunakan SPSS. Yang pertama, data hasil belajar itu disajikan dalam satu kolom, baik dari kelompok A maupun di kelompok B. Yang kedua, pada kolom kedua itu adalah identitas nilai itu dari kelompok mana, apa kelompok A atau kelompok B. Nanti kelompok A dan kelompok B itu ketika masuk ke data SPSS ataupun data Excel bisa dikuantifikasi. Misalnya A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2 misal. Lalu berikutnya ubah variabel view pada kolom label dengan menuliskan sesuai variabelnya. Sedangkan pada kolom value yang tadi ya, value to kelas itu dimasukkan misalnya 1 sama dengan metode A, 2 metode B. Lanjut analisisnya, yaitu pertama klik setelah data masuk di dalam data view dan juga variabel view-nya sudah diperbaiki terutama pada value, maka lanjut ke klik analysis, lalu pilih compare mean, lalu klik one way ANOVA. Nah, di dalam kolom one way ANOVA itu nanti ada kolom dependent list dan faktor. Di kolom dependent list silahkan masukkan hasil belajarnya atau data yang mau kita cek homogenitasnya. Sedangkan di kolom vektor itu lebih kepada kelompoknya. Ya, ini termasuk kelompok 1 atau kelompok 2 ya, yang menggunakan metode A atau B atau kelas yang ke-1 atau kelas yang kedua. Lalu pilih option, ya di bagian option itu checklist homogeneity. Nah, di homogeneity ada homogeneity of variance test, yaitu di checklist. Klik continue dan OK. Maka nanti hasilnya akan keluar homogenitas seperti ini hasilnya. Test of homogeneity of variance. Jadi ini hasil belajar yang sudah kita beri nama ya di labelnya. Lalu berikutnya ini kan sama ya, banyak ada based on mean, based on median, and with adjustment of dan seterusnya. Kita ambil yang based on based on mean ya, berdasarkan rata. Nah, dilihat signifikansinya adalah 0,449. Tentu ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data ini bersifat homogen. Ini penjelasan teorinya seperti itu. Kita coba praktekkan pada data di SPSS. Oke, datanya seperti ini. Kolom 1 hasil belajar, kolom 2 kelas. Mana yang kelas 1? Ya, sudah habis 10 misalnya. Dilanjut kelas kedua, diberikan label 2. Gitu ya. Selanjutnya di variable view yang perlu diperhatikan ada di sini value.
Nah, value ini kita masukkan sendiri. Value 1 maknanya apa? Misalnya value 1 di label metode A. Oke, masuk ke sini. Value 2 di label dengan metode B, maka masuk ke sini. Ya, jadi otomatis ini adalah penjelasan daripada value 1 dan 2. Lalu berikutnya kalau memberi label di sini bisa menggunakan spasi. Kalau di sini kan susah ya. Name-nya hasil belajar tanpa spasi, sulit. Kalau pakai spasi dia nggak mau. Jadi kalau mau pakai lebih jelas ada pakai label. Kalau di sini biar saja. Berikutnya kita lanjut ke analyze. Pilih compare mean, ya, compare mean C. Lalu one way ANOVA, klik. Nah, ini kan tadinya ini di sini, ini juga tadinya di sini ya, semula. Maka hasil belajar masukkan ke depend list, kelas masuk ke faktor. Kemudian optionnya dipilih yang misalnya ini kosong atau tidak ada ya. Nah, pilih yang homogeneity of variance, yang ini. Oke. Lalu continue, lalu klik OK. Maka akan terlihat data seperti ini. Ya. Homogeneity lihat dari based on mean signifikansinya 0,049 ya, di atas 0,05 maka data ini termasuk data yang homogen. Demikian penjelasan tentang homogenitas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ini bermanfaat silahkan share, like, and jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.